Kekerasan adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan memojokkan orang lain dengan nada merendahkan, mengolok-ngolok, hingga kekerasan fisik. Bullying secara fisik. Jenis bully ini berupa memukuli, menendang, menampar, mencekik, dan menggigit. Bullying secara verbal. Jenis tindakan yang dilakukan pada bully ini yaitu berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam. Bullying secara relasional. Jenis bully ini merupakan jenis bully berupa pelemahan harga diri korban secara sistematis. Depresi yang sudah pada tahap serius mampu membuat seseorang tak lagi memiliki harapan, sehingga mudah jatuh dan putus asa. Jika seseorang mengalami depresi dan keterpurukan, hal tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Say no to bullying. Pernah gak sih lo mengalami bullying? Dikata-katain, diejek, ditendang, diolok-olok, sampai dikucilin. Gimana sih perasaanmu? Gimana sih caranya supaya lo bisa melanjutkan hidup lo dengan baik meskipun lo mendapatkan pengalaman bullying? Hal pertama yang harus kalian pahami dulu yaitu apa itu bullying. Udah familiar ya? Bullying yaitu segala perilaku yang merugikan, mengintimidasi, bahkan menyakiti orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang. Bullying bersifat subjektif nih teman-teman. Kenapa subjektif? Karena mungkin ada yang biasa aja, ada juga yang perasaannya sangat rapuh. Contohnya, ketika kita nggak bisa tidur karena ada yang ngata-ngatain kamu di Instagram, tapi kamu mungkin biasa aja dengan nyinyiran itu. Terus apa aja sih dampak yang terjadi pada korban bully? Bullying itu berkemungkinan untuk menimbulkan bekas luka fisik, trauma psikis seperti takut, malu, bahkan sampai marah pada si korbannya. Cemas hingga depresi, tidak percaya diri, nilai akademis menurun, sampai memiliki keinginan untuk bunuh diri. Dampak bullying juga bersifat jangka panjang, hingga si korbannya mengalami kesulitan komunikasi di masa depan. Hidup pun terbatas karena terlalu takut untuk melakukan kesalahan yang membuat mereka dibully lagi. Dampak ini pun menghambat seseorang untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya, gimana sih caranya supaya perasaan-perasaan gak enak itu bisa hilang dan lo akhirnya move on untuk melanjutkan hidup lo dengan baik? Kedua poin yang paling utama dan pertama yaitu lo bisa mengkomunikasikan perasaan ke orang-orang terdekat, karena cara ini paling efektif untuk meringankan beban dari suatu masalah yang bikin lo gak nyaman. Kedua, yaitu lo bisa belajar memaafkan diri lo sendiri atau self-forgiveness. Terus tunjukkan prestasimu, jalin pertemanan yang berkualitas, tumbuhkan percaya dirimu, jadikan ini sebagai penyemangat untuk sukses. Kalau perlu, lo bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang dan ahli dalam kasus lo sendiri. Next, banyak banget nih faktor yang bisa menimbulkan terjadinya bullying. Yang pertama karena faktor keluarga. Faktor ini sering terjadi kepada seseorang yang mengalami bullying karena bisa jadi kurangnya pengawasan dari orang tua, lingkungan keluarga yang sifatnya negatif, hubungan orang tua yang tidak harmonis, kurangnya komunikasi dalam keluarga, hingga kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Ini yang menjadi anak tidak nyaman di lingkungan rumah dan berpeluang dengan melampiaskan emosinya dengan bentuk membuli. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Bisa jadi di lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, komunitas, dan sebagainya. Faktor ini berkaitan dengan pengawasan. Semakin lemahnya pengawasan, maka akan semakin besar kemungkinan untuk terjadi bullying. Logikanya, minim pengawasan maka berarti minim juga kemungkinan ketahuan, dan minim juga kemungkinan untuk mendapatkan hukuman. Lingkungan yang sering memberikan contoh perilaku bullying juga bisa meningkatkan terjadinya bullying di lingkungan tersebut. Kenapa? Karena semakin banyak contoh perilaku bullying, maka akan semakin dinilai lazim sama orang-orang. Faktor yang ketiga yaitu faktor tuntutan peer atau faktor teman-teman. Kalau lo
lingkungan pertemanan yang lingkungan orang-orang yang suka ngebully, kemungkinan besar buat lo ngikutin mereka juga dengan ngelakuin bullying. Kalau lo pernah dibully, berarti ini juga bukan salah lo. Karena balik lagi, kalau faktor penyebab bully itu ada banyak. Bisa aja karena faktor keluarga, lingkungan, komunitas, sampai teman-teman di sekitar lo. Kalau lo merasa itu salah lo sendiri, maka belajar aja maafin diri lo. Juga introspeksi diri kenapa lo dibully. Buat kalian, cobalah berpikir dewasa. Di dunia ini, kita sebagai manusia memang tidak sama dengan orang lain. Kita juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Stop membuli, mari tingkatkan rasa empati. Melawan bully, sukseskan diri, bangkitkan negeri.